Sore jam 5 masih pada puasa. Jam 5. Masa mau jam 5? Kalian mau nggak jam 5? Tulis. Jam 5 mau nggak? Ya ini as expected, tadi pagi kita morning briefing ya. Kita bahas IHSG-nya. IHSG agak-agak turun dikit gini. Ini konsolidasi. Bursa Amerika juga Jumat kemarin turun ya. Masih bisa koreksi sih, ini IHSG bisa sampai 6.500-an gitu. Dan jadi saham-saham gedenya kayak BBCA dan kawan-kawan, aku mau review dikit nih. BCA sebenarnya udah murah banget secara teknikalnya. Cuman kalau ngelihat kondisi market kayak gini, dia bisa balik turun sampai 8250. Dan teman-teman yang belum punya BCA buat long term investing, ini kesempatan buat masuk. Tapi yang udah punya ya udah hold aja, jangan kebanyakan juga sih. BMRI juga sama, dia bakalan masih bisa turun sampai ke 9.700-an, and that's normal. Terus kemudian Bank Rakyat Indonesia hari ini satu-satunya yang sakti dan masih bisa turun juga. Ini kena resisten, turun-turun normal di 4750-an. Perbankan besar itu mau bagi dividen. Jadi ya kalau ada yang turun-turun diambil aja, jangan ngambil pas dia naiknya. Terus kapan jadwal bagi dividennya? Ini udah keluar guys ya, catat, ambil catatan. Urut-urutan di bulan Maret ini. Jadi aku sama sekali nggak jual. Untuk saham-saham big banksku aku sama sekali nggak jual. Dan kalau ada dana lebih justru malah bisa masuk nih ya. Jadi BRI ini yang akan duluan, dia akan come date pembagian dividen tanggal 21 Maret, ex date-nya 24 Maret. Artinya kamu nggak boleh jual BRI pada 21 Maret jika kamu pengen dapat dividennya. Bolehnya jual ya setelah itu, yaitu tanggal 24 Maret. Nah, untuk dividen per share-nya atau berapa banyak dividen yang kamu dapat per lembar sahamnya itu sekitaran Rp231 per lembar saham dengan dividen yield sekitaran 4,75%. Nah, itu exclude dividen interim. Kemudian untuk BMRI, Bank Mandiri, dia bakalan bagi dividen 24 Maret, catat tanggalnya 24 Maret, catat tanggalnya. Jangan jualan saham BMRI-nya di 24 Maret kalau mau jualan ya setelah itu jika ingin dapat dividennya. Tapi kalau kamu mau long term investing ya ngapain juga dijual. Oke, nah dia dividen per share-nya atau dividen per lembar sahamnya itu di angka Rp529 atau dividen yield-nya sekitaran 5,26% dibandingin harga sekarang, dan itu merupakan dividen final. Kemudian untuk BBNI atau Bank Negara Indonesia BNI, dia bakalan bagi dividen 27 Maret untuk come date-nya, ex date-nya 28 Maret. Artinya jangan dijual pada 27 Maret. Kalau baru beli paginya masih bisa nggak? Masih bisa. Tapi saran saya sih jangan mepet-mepet, biasanya setelah itu harga sahamnya agak-agak turun. Dividen per share-nya Rp392 per lembar saham, dan itu artinya dividen yield-nya sekitaran 4,3% dibandingin dengan harga sahamnya. Itu merupakan dividen final. Kemudian BCA ini dia bakalan bagi dividen 28 Maret 2023. Come date-nya, ex date-nya 30 Maret, jadi jangan jual di 28 Maretnya. Dividen per share-nya 170 aja per lembar saham, dan dividen yield-nya paling kecil 2%, itu udah exclude interim. Kemudian untuk BBTN, dia bagi dividen tanggal 28 Maret 2023. Untuk come date-nya, ex date-nya 30 Maret 2023, jadi jangan jual sampai 30 Maret baru boleh jual. Kalau mau dapetin dividennya, dividen per share Rp43 per lembar saham. Tapi karena harga sahamnya dia murah, berarti dividen yield atau harga dividen dibandingkan dengan harga sahamnya tuh sekitar 3,55%, dan itu final. Ya, jadi kalau mau dapetin dividennya, BCA sih sekarang pas banget di area deket-deket support gitu, cuman dividennya tuh kecil. Jadi kesimpulannya BCA ini untuk ada dividen trap itu juga kecil gitu. Dividen trap ada nggak? Ada, tapi tidak akan besar karena pembagian dividennya juga nggak sampai heboh kayak saham-saham digital. Nggak sampai heboh kayak saham komoditas batubara gitu. Oke, terus
Ayo Ijo, apakah ada update mengenai lebih lanjut mengenai harga emas global sudah break 2000? Apa jadi pertanda resesi akhirnya tiba? Oke, mari kita lihat harga emas. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ini gold emang naik dan habis breakout dari 1952. Cuman bentar lagi kena resistennya sekitaran 2066. Apakah akan crash? Kalau definisi crash atau enggak tuh aku ngelihat dari IHSG di sini nih. Di sini di 6.500-an ya. Jadi ini petanya IHSG dia bakalan ada mantul dikit, terus abis itu bisa turun lagi sampai ke 6.500. Kalau breakdown dari 6.500 itu crash. Nah terus view-nya gimana sih terkait dengan Silicon Valley Bank dan juga Credit Suisse? View-nya terkait dengan Silicon Valley Bank dan Credit Suisse kita masih wait and see. Semestinya untuk SVB sendiri itu nggak ngaruh ke perbankan di Indonesia dan juga di Asia. Jadi masih cukup oke seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Aku masih pin kalau nggak salah ya, jika belum diturunin sama tim aku itu aku masih pin di Instagram aku di situ tentang penjelasan mengenai Credit Suisse dan juga SVB. Kabar terbaru, UBS itu sebagai bank terbesar di Swiss, dia bakal akuisisi Credit Suisse dengan nilai akuisisinya itu sebesar 3,25 miliar US dollar atau sekitar 49 triliun rupiah. Nah, bakal dibayarkan dengan saham UBS kepada pemegang saham Credit Suisse gitu. Nah, sebenarnya dari Credit Suisse sendiri sempat bilang bahwa wah kok angkanya tuh murah gitu loh, murah banget. Cuman mau gimana lagi? Ini merupakan satu-satunya cara untuk nolongin Credit Suisse, dan ini sebenarnya bagus untuk kita semua, untuk sentimen market supaya nggak jadi terlalu pesimis gitu. Sebenarnya kalau ngefek ke Indonesia atau enggak itu sebenarnya nggak ada efeknya yang signifikan gimana, nggak ada. Efeknya sebenarnya lebih ke psikologis. Nah, jadi proses akuisisi dari UBS ke Credit Suisse ini akan bikin likuiditas di Credit Suisse itu lebih bagus dan meredakan ketegangan di pasar keuangan global. Tapi tetap dipantau gimana manajemen itu mengatasi masalah likuiditas dalam Credit Suisse. Nah, kalau ini teratasi dengan baik, maka market itu sekarang dalam kondisi bottom artinya ada tanda reverse. Cuman aku belum berani mengkonfirmasi untuk market bakalan jadi uptrend enggak ya. Jadi pantulannya masih akan jadi sideways begini, dia akan sideways antara 65 sampai 67. Fitra, Camdate dan Xdate bukannya selisih 1 hari aja. Tadi BCA sama BTN selisih 2 hari, weekend kali. Johan Tujuan, kalau Challenge kalau beli sekarang masih bisa dapat dividen nggak? Masih bisa dong. Kamu beli pas Camdate pun dapat dividen kok. Ini ada yang bilang emas saatnya retrace. Aku setuju sih, saatnya konsolidasi karena dia naiknya udah ketinggian. Nah sekarang kita mau lihat US dollar ya. Jadi karena marketnya ini masih sepi secara transaksi, cuman sekitaran 7,78 triliun ya, kita lihat secara global ya. Nah ini US dollar ini udah naik lumayan signifikan dibandingkan mata uang rupiah kita. Volatile banget sih. Dia abis breakdown dari MA 100 dan 200 tuh biasanya akan sideways dulu, tapi ini jadi uptrend lagi dan dia ngadepin resisten yang cukup kuat di sini. Perkiraan dari saya dengan berita akuisisi dari UBS ke Credit Suisse ini bakalan bikin marketnya lebih tenang. Jadi USD-nya juga dia bakalan sideways, goldnya juga bakalan sideways.
IHSG juga bisa bakalan sideways dulu ya. Jadi ini goldnya dia bisa sideways, turun sideways, kemudian IHSG-nya juga bisa bakalan sideways dulu. Oke. Terus kita coba lihat di sini saham Astra International dan juga Unilever. Hai Aldo. Ya, Astra International ini masih di area-area supportnya gitu. Kalau aku tarik garis, masih di area-area supportnya gitu dan sempat nutup gap. Jadi buat para pemburu dividen ini lumayan menarik sih di angka-angka seperti ini. Jadi jangan belinya pas mepet-mepet bagi dividen nanti. Terus Unilever tadi juga lumayan menarik ya. Dia hari ini tuh kemarin sih perdagangan sebelumnya dia ngebentuk double bottom gitu. Jadi ada tanda-tanda konsolidasinya di bawah ini. Downtrendnya bakalan berakhir jadi konsolidasi gitu. Jadi tren turunnya berakhir jadi sideways gitu. Nah, batas bawah di 40-60. Kalau turun dari 40-60 ini jadi downtrend. Ada Michael. Hai Mike. Oke, terus kita mau lihat dari sektor teknologi. Tadi kita cut loss Gojek, Tokopedia. Hari ini jatuhnya parah dengan volume transaksi sangat besar guys. Kalau kamu belum keluar sebaiknya kamu keluar. Exit. Go to Gojek, Tokopedia. Kemarin udah turun beberapa hari kemarin tuh volumenya kecil-kecil gitu. Tapi hari ini jatuh volumenya lumayan gede. Jadi exit aja guys. Oke. Siapa yang sempat nonton Blackpink? Gak nyambung banget ya. Serius deh nanya, kalian nonton Blackpink gak sih? Kalian nonton Blackpink mbak? Kalau hujan-hujanan gitu, rela nonton Blackpink. Gak nyambung ya. Oke, aku mau review buat Breeze. Iya, kayaknya di sini bukan para penggemar Blackpink deh. Black Panther. Gini ya. Breeze ini dia turun jangka pendeknya, dia bakalan sideways lagi sampai 1.500. Jadi kalau kamu trading agak hati-hati deh di sini. Kalau untuk jangka menengah juga sama, kayaknya mesti mulai mengurangi muatan di sini. Terus MTEL yang kita perhatikan beberapa hari kemarin yang cukup bagus, kita hari ini exit MTEL semestinya sih buat profit taking. Let me check ya. Oke deh, MTEL-nya ya kita profit taking 0,7 sampai 5%, ada yang BP, ada yang cuan. Kan pakai range harga gitu. Oke, terus kita mau bahas saham apa nih guys? Di sini penggemar saham. Kita mau bahas sama apa? Boleh request di kolom question. Aku mau kasih tahu satu berita menggembirakan buat kalian semua yang ketakutan dengan ARB simetris. ARB-nya tetap dibikin asimetris, baik banget ya bursa kita ini. Di Amerika, di negara lain tuh nggak ada loh kayak gini, intervensi begini. Jadi masih dibikin ARB-nya tuh 7% ya, arahnya masih lebih tinggi gitu. Cuman jam perdagangannya itu lebih lama, balik lagi seperti masa sebelum pandemi. Jam 9 sampai jam 12 sesi 1, sesi 2-nya setengah 2 sampai jam 15.49 atau hampir jam 4 sore gitu. Nah, terus hari Jumatnya tetap sama seperti saat ini, 9 sampai setengah 12, terus mulai lagi jam berapa ya? Jam 2 sampai setengah 2 sampai jam 14.49 kalau nggak salah Jumat. By the way, ini ada yang senang, ada yang nggak senang. Yang nggak senang mungkin para broker dealer yang kerja di sekuritas. Aduh, jam kerja aku jadi tambah lama.
Kalian seneng nggak jam tradingnya dilamain? Yang jelas sih value transaksi bursa bakalan jadi lebih bagus sih, karena jam transaksi lebih lama. Jadi transaksi dengan asing, tandemannya dengan negara lain, negara asing lain di Asia Tenggara atau di Asia itu bisa berjalan lebih smooth, kan jam transaksinya lebih lama, jadi lebih bagus. Ayo Ijo, apakah Bank Digital Indonesia bisa bernasib seperti SVB nggak karena seret likuiditas? Hang on. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, besok ada morning briefing gratis, jadi langsung aja masuk ke mtrade.id/briefing, mtrade.id/briefing dengan kode promo MB12 terbatas ya. Oke. Apakah Bank Digital Indonesia bisa bernasib seperti SVB nggak karena seret likuiditas, di mana suku bunga BI tinggi? Kita pantau aja ya, sampai saat ini sih belum ada tanda-tanda gimana ya, tapi kalau ada yang sesuatu yang aneh aku akan infoin di IG live. Oke. Bentar ya. Sebentar ya guys, aku mau cek info lain. Oh ya, ada kabar bagus dari BBNI nih. BBNI tadi udah info bagi dividen BNI tanggal 27 Maret Kamdevnya, kemudian ex-date-nya 28 Maret, dividen per share Rp392, dividen yield-nya 4,3% dibandingkan dengan harga sahamnya. Terus BNI ini dia mau buyback atau beli balik saham-sahamnya hingga 10%. Dan buyback ini merupakan satu sentimen yang sangat bagus sekali. Nah, 10% itu berapa sih? 10% dari modal di store itu setara dengan 905 miliar. Nah, untuk jadwal pelaksanaannya sendiri belum diketahui kapan, tapi bakal dilaksanakan selambat-lambatnya itu 18 bulan setelah disetujui. Jadi pantau terus BNI-nya. Biasanya saham-saham yang habis di buyback itu bakalan naik, terutama perusahaan yang fundamentalnya cukup bagus. Oke, terus ada kabar bagus ini dari Bank Indonesia bilang mengumpulkan 173 juta dari devisa hasil ekspor. Artinya ini satu hal yang bagus, bisa memberikan dampak positif ke neraca pembayaran dan juga cadangan devisa, dan bikin nilai tukar rupiah kita jadi lebih stabil. Ya, jadi teman-teman jangan sampai ketakutan dengan Credit Suisse atau SVB terus. Secara fundamental makro Indonesia sangat kuat sekali. Yang bisa bikin Indonesia jadi turun saham ataupun ekonominya turun sebenarnya lebih ke self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu artinya gimana? Seharusnya tidak terjadi crash, tidak terjadi jatuh, tapi kalau misalkan investor sahamnya terutama ya, ekonomi lebih kuat daripada pergerakan harga saham. Pergerakan harga saham itu lebih volatile, lebih rapuh gitu. Jadi kalau investor sahamnya panik, investor sahamnya takut, itu meskipun sebenarnya perbankannya nggak apa-apa, ya bisa jatuh. Ya, jadi sebenarnya yang terjadi di Indonesia beberapa hari ini merupakan satu respon psikologis yang cukup normal. Seneng dong, pada seneng ya. Indo banjir likuiditas. Kita pantau aja gimana bank-bank di Indonesia ini menyalurkan likuiditasnya itu dengan baik, dengan cara menyalurkan kredit baik. Jadi penyaluran kredit itu kita mesti pantau banget. Kalau penyaluran kreditnya bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Artinya kan ekonominya bergerak. Oke. Kita akan review untuk saham. Miss tadi katanya boleh request. Oh iya, lupa deh. Antam ada 6 orang yang request di sini. Tolong kalau request satu orang tulis satu aja ya, jangan borongan semuanya. Gantian buat yang lain juga sebentar. Ya, jadi silahkan di like. Misalkan ada yang udah nulis kode saham apa gitu, kalian like, yang paling banyak aku akan bahas. Emas naik banyak, MDKA kok nggak naik-naik, kan belum tercermin di laporan keuangannya juga, dan naiknya sifatnya temporer. Oke, aku mau bahas Antam, banyak yang nanya Antam, dan di kolom question
di kolom question silahkan di like kalian mau dibahasin saham apa. Ternyata Antam banyak banget nih yang mau nanya. Oke, aku bahas Antam ya. Antam aku akan pasangin Fibonacci retracement karena dia jatuhnya udah jauh banget. Ya, aku pasangin Fibonacci retracement. Jadi Antam ini untuk Fibonacci Fibonacci di 236-nya tuh di angka 1915. Terus 382 itu di 2005. Jadi pantulannya sekitaran area ini. Dia akan konsolidasi di area ini. Terus di sini ada MA20 di 1990 juga. Jadi bakalan sideways dulu. Kita ada buy sebenarnya trading jangka pendek. Kita kayaknya bakalan profit taking jangka pendek juga. Potensi cuannya masih belum bisa terlalu banyak. Jadi tradingnya ya masih gitu-gitu deh. Belum sampai yang upside-nya tinggi banget gitu. Oke. Antam udah aku bahas, aku delete. S Hardware, Happy Five Family. Oke, aku delete ya yang udah ya. S Hardware. S Hardware ini dia breakdown dari supportnya 480 yang trading ya udah kena cut loss. Kalau yang investor justru malah lagi nunggu turun lagi nih sampai ke level 396 atau 400-an buat dapat best price. Tapi kalau investor mah cincai aja lah, jangan sampai jangan sampai terlalu pelit nawarnya, ntar nggak dapat barang. Oke, terus trader jadi investor boleh nggak? Terserah kamu. Ya Bon. Merah masih bisa turun sampai 400. Ditunggu aja, diskon di 400 ya. Buat investornya, tradernya wait and see dulu aja. Bakalan masih bisa turun lagi. Dikit. Kalau nggak kena 400 sampai mantul hijau, M-Trade bakalan trading juga sih. Ini aku bisa taruh satu support lagi deh sebelum kena 400. Ya, ini area sekarang ini pas di support juga. Gitu. Jadi udah mulai di watch. P1 sudah mulai bisa watch untuk buy on weakness. Oke, terus kemudian CTRA. CTRA. Sabar-sabar ya sektor properti ya. Ini di bawah tapi di bawahnya bagus kalau misalkan mau buat masuk mid long term. Oke. Wait and see dulu. Dari 930 support, 920 Citra juga masuk ke watchlist kita. Menarik nih, bisa jadi konten nih. Sehubungan dengan dividen dan isi SPT untuk dividen saham, apakah benar bisa bebas PPh, bebas bayar pajak jika diinvestasikan lagi? Jadi mesti diinfokan bahwa dividen sejumlah sekian, misalkan dapat dividen 50 juta. Nah, itu angka 50 juta sekitar itu tuh diinvestasikan lagi di saham apa atau di obligasi dimanapun ya, investasi itu mesti dilaporkan gitu. Oke? Aku cek di kolom question abis P1 Citra MDKA. Banyak yang nanya MDKA.
25 orang like MDKA. Yap. Ya, jadi dia ada potensi sideways MDKA-nya 3740 sampai 4000. Di sini udah mulai terbatas koreksinya. Jadi kalau aku perhatikan saham-saham metals, kemudian properti, banking, ini koreksinya udah mulai terbatas. Paling sisa 1-2 hari lagi, bahkan kemungkinan besok bisa ada technical rebound. Ngelihat Amerika gimana nanti malam ya. Jadi ngelihat US gimana. Sekarang Indonesia dan Amerika udah mulai align lagi. Dulu banyak banget anomalinya tahun lalu, tapi sekarang udah mulai align lagi. Jadi ngeliat US gimana. Penurunan udah mulai terbatas, artinya udah mulai ada kesempatan untuk kita watch buat buy on weakness. Nah, untuk kondisi sekarang ini nih lebih ke trading jangka pendek atau lebih ke investing sih. Tiap orang beda-beda ya. Ada yang suka, wah sekarang mah trading jangka pendek aja lah, cuan bungkus. Iya sih bener, cuan bungkus. Karena kalau untuk trading yang ngehold, mungkin sekarang ini belum banyak saham-saham yang muncul jadi uptrend gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya aku pengen mengencourage teman-teman tuh untuk mulai berinvestasi. Karena saham-saham yang big cap banking itu udah bertumbuh lebih dari 100% sejak tahun 2020 sampai tertingginya di tahun 2022 kemarin. Dan ini ada koreksi yang cukup dalam, penurunan yang cukup lumayan. Ini bisa dimanfaatkan untuk kalian masuk buat yang belum punya big cap banking. Dan sebenarnya untuk nggak harus big cap banking, banking second linernya, terutama yang konvensional, yang contohnya kayak BNGA, BBTN gitu, meskipun dia turun-turun, ini boleh juga sedikit-sedikit teman-teman tambahkan di portfolio untuk long term. Nah, tapi portfolio itu jangan semuanya long term juga. Dan tadi aku ada jelaskan di satu webinar bareng teman-teman aku di komunitas bisnis gitu ya. Aku cerita bahwa kalau misalkan kamu punya uang, katakanlah ya 1M gitu, misalkan 50 atau 60% kamu buat investasi saham jangka panjang, ini jangan semuanya langsung dihajar bleh dihabisin sekarang. Contoh, dari 60% ini untuk, atau 600 jutanya itu untuk investasi saham big banks. Nah, untuk saham jangka panjang, mungkin big banks-nya 200 juta di sini. 200 juta tuh juga nggak belinya langsung semuanya, mungkin 100 juta dulu, terus nanti kalau pas dia turun nambah lagi. Nah, ini buat consumer good, ini buat selain consumer good tadi aku ada buat saham-saham yang lainnya, yang 200 atau 300 nih buat saham-saham lain, misalkan kayak properti, terus ada pulp and paper juga lagi di bawah. Jadi intinya cara investasinya tuh masuk pelan-pelan, retail juga masuk pelan-pelan gitu. GoTo besok ARB lagi nggak ya? Kalau ngelihat dari volumenya jatuhnya gede banget gitu, dia bisa ARB, bisa jatuhnya lumayan. Trading saat IHSG melorot banyak kan ruginya. Iya bener dong, logikanya bener banget karena trennya kan turun gitu. Jadi sebenarnya kalau IHSG jatuh banget kayak gitu sih, sebenarnya itu justru kesempatan buat masuk untuk investasi. Kita selalu ada kesempatan kok, market turun banget, kesempatan investasi. Market mulai aktif, kesempatan untuk trading. Tanggal 1 nanti ada workshop super trader, kita udah mengantisipasi untuk perubahan tren buat jangka menengah panjang. Ya, tapi sebelum marketnya uptrend ya kita mulai investasi jangka panjang, bisa belajar di MVest teman-teman. Belajar di MVest. Jadi cara belajar di MVest di mana, bisa DM aku mau dong di info tentang MVest. Guys, tolong besok ada briefing mtrade gratis, morning briefing gratis buat teman-teman semuanya. Langsung daftar di mtrade.id/briefing. Dan ini ada yang nanya ayam-ayaman gimana, aku bahas besok di morning briefing besok ya. Dan ini ada yang nanya BCA lagi, BCA always dibahas di awal banget. Thank you semuanya yang udah setia nonton IG live aku selama 3 tahun ini. Bener-bener Maret ini tanggal 20 ya, ini pas 3 tahun. Thank you banget buat kalian semuanya. Dan nanti aku akan bikin polling pas bulan puasa, maunya IG live jam berapa sih?
langsung aja jawab di story aku ya. Thank you semuanya, salam profit.